Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari isim-isim marfu. Kita akan mempelajari isim-isim marfu. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahwasannya i'rab pada isim itu ada 3. Rofa, nasab, jer. Rofa, nasab, jer. Dan kita juga sudah pelajari tanda-tanda i'rab. Isim mufrad, rofa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jernya dengan kasroh. Isim musanna, rofa'nya dengan alif, nasab dan jernya dengan ya, dan seterusnya. Isim mufrad, dhammah, fathah, kasroh. Isim musanna, alif, ya, ya. Jamak mudzakkar salim, wawu, ya, ya. Jamak muannas salim, dhammah, kasroh, kasroh. Jamak taksir, dhammah, fathah, kasroh. Asmaul khamsah, wawu, alif, ya. Isim maksur, dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasroh muqaddarah. Isim manqus, dhammah muqaddarah, fathah dhahirah, kasroh muqaddarah. Asmaul khamsah, isim ghairu munsharif, dhamma, fathah, fathah. Ini sudah kita pelajari. I'rab yang masuk ke dalam isim sudah kita pelajari. Tanda-tanda i'rab juga sudah kita pelajari. Maka timbul pertanyaan berikutnya. Kalau kita sudah tahu isim mufrad, rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jer dengan kasrah, timbul pertanyaan, kapan isim itu rafa? Kapan isim itu nasab? Kapan isim itu jer? Nah, sekarang kita akan mempelajari kapan isim itu rafa. Kapan isim itu rafa? Kapan isim itu rafa? Ada 7 keadaan yang dikenal dengan marfu'atul asma, atau dalam bahasa kita isim-isim marfu. Isim-isim marfu itu ada 7. Jadi 7 ini semuanya marfu. Ketujuh-tujuhnya ini semuanya apa? Marfu. Apa yang pertama? Yang pertama fa'il. Fa'il. Yang kedua naibul fa'il. Yang ketiga mubtada. Yang keempat khobar. Yang kelima isim kana. Yang keenam khobar inna. Dan yang ketujuh adalah tawabi. Yang pertama fa'il. Yang kedua naibul fa'il. Yang ketiga mubtada. Yang keempat khobar. Yang kelima isim kana. Yang keenam khobar inna. Dan yang ketujuh adalah tawabi. 7 isim ini semuanya rofa. 7 isim ini semuanya rofa. Coba dihafal. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar ina, tawabi. Sekarang kita akan pelajari yang pertama, yaitu fa'il. Apa itu fa'il? Pengertian fa'il. Fa'il adalah pelaku atau subjek. Gampang. Fa'il itu apa? Pelaku atau subjek. Jadi kalau kita mendapati sebuah kalimat, kalau ada fa'il, berarti kalau ada subjek atau pelaku, berarti itu fa'il. Dan dia marfu. Dan dia marfu. Contohnya, Muhammad makan nasi. Siapa yang makan? Muhammad. Berarti Muhammad sebagai fa'il, pelaku. Ali pergi ke pasar. Siapa yang pergi? Ali. Maka Ali disebut dengan apa? Pelaku. Bahasa Arabnya fa'il. Ali makan nasi. Siapa yang makan? Ali. Yang makan adalah Ali. Karena yang makan adalah Ali, Ali disebut dengan apa? Pelaku. Atau bahasa lain disebut dengan apa? Fa'il. Kita lihat contohnya. Qalan Nabi. Nabi berkata. Atau Nabi bersabda. Siapa yang bersabda? Nabi. Karena Nabi yang bersabda, maka Nabi disebut dengan apa? Fa'il, pelaku. Lihat, Nabi F, fa'il. Fa'il, rofa, nasab, atau jar? Rofa. Karena fa'il termasuk isim-isim marfu. Karena Nabi fa'il, rofa, tanda rofanya apa?
dhammah. Kenapa dhammah? Isim mufrad. Isim mufrad rofaknya dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Maka bacanya qalan nabiyyu. Qalan nabiyyu. An-nabi sebagai apa? Fa'il. Tanda rofaknya apa? Dhammah. Kenapa dhammah? Isim mufrad. Saya ulang. Qalan nabiyyu. Nabi bersabda. Siapa yang bersabda? Nabi. Maka nabi disebut dengan fa'il, pelaku. Apa tanda i'rabnya? Dhammah. Kenapa dhammah? Karena isim mufrad. Isim mufrad. Isim mufrad dhammah fathah kasrah. Makanya tanda-tanda i'rab nggak boleh lupa. Maka bacanya qalan nabiyyu. Yang baca qalan nabiyya salah. Yang baca qalan nabiyyi salah. Contoh berikutnya. Qalat Aisyatu. Qalat Aisyatu. Berkata Aisyah. Siapa yang berkata? Aisyah. Yang berbicara adalah Aisyah. Berarti pelakunya siapa? Aisyah. Berarti Aisyah sebagai fa'il. Aisyah sebagai fa'il. Apa tanda rofaknya? Dhammah. Tanda rofaknya apa? Dhammah. Kenapa? Isim mufrad atau isim ghairu munsharif. Maka bacanya qalat Aisyatu. Yang bacanya qalat Aisyatun, maaf, yang bacanya qalat Aisyata atau qalat Aisyati salah. Kenapa? Karena Aisyah sebagai fa'il. Karena Aisyah sebagai fa'il. Fa'il itu rofa. Tandanya apa? Dhammah. Kenapa? Karena isim mufrad atau isim ghairu munsharif. Jadi intinya fa'il itu pelaku. Dan pelaku dalam bahasa Arab pasti marfu atau pasti rofa. Pembagiannya. Fa'il, pembagian fa'il. Fa'il terbagi menjadi dua. Ada fa'il zahir, ada fa'il dhamir. Ada fa'il zahir, ada fa'il dhamir. Masih ingat ya? Zahir itu ya lawan katanya dhamir. Kalau dhamir itu kata ganti, kalau zahir itu bukan kata ganti, tampak. Muhammad ini tampak. Kalau dia kata ganti. Dua Muhammad tampak. Mereka dua orang ini kata ganti. Nah, inilah pentingnya kenapa sebelum kita masuk ke pembahasan isim-isim marfu, kita bahas dulu dhamir. Karena tidak semua fa'il itu isim zahir, isim yang nampak. Kadang fa'il itu kata ganti. Makanya perlu kita bahas dulu dhamir. Dan ini ada pada video sebelumnya. Kita lihat contoh fa'il zahir, pelaku zahir. Sa'alal ustadu. Sa'alal ustadu. Artinya ustadz bertanya. Ustadz telah bertanya. Pertanyaannya, siapa yang bertanya? Ustadz. Ustadz yang bertanya. Berarti dia sebagai apa? Pelaku. Bahasa Arabnya fa'il. Berarti dia sebagai fa'il. Kalau kita sudah tahu dia fa'il, tandanya apa? Dhammah. Kenapa dhammah? Isim mufrad. Isim mufrad, dhammah, fathah, kasroh. Ketika rofa dengan dhammah. Berarti bacanya sa'alal ustadu. Ustadu, fa'il, dohir, tampak. Kelihatan, jelas, bukan kata ganti. Berikutnya, sholal waladu. Sholal waladu. Anak telah sholat. Siapa yang sholat? Anak. Berarti anak sebagai fa'il, pelaku. Tanda rofaknya dengan apa? Dengan dhammah. Kenapa dhammah? Isim mufrad. Isim mufrad, dhammah, fathah, kasrah. Maka bacanya sholal waladu. Yang baca sholal waladi salah. Yang baca sholal walada salah. Tapi yang benar sholal waladu. Ini fa'il yang pertama, fa'il dhohir. Pakai isim yang jelas. Yang kedua, fa'il dhamir. Seperti kata kharajna, kami telah keluar. Siapa yang telah keluar? Kami. Mana kata kami di sini? Nih, na. Nah, na di sini artinya kami.
Kami telah keluar. Siapa yang keluar? Kamu. Berarti na di sini domir. Tapi domir sebagai apa? Fa'il. Berarti fa'ilnya dalam bentuk domir. Ini na itu artinya kami. Kharajna kami. Kata beta. Kata beta artinya kamu telah menulis. Siapa yang menulis? Yang menulis adalah kamu. Berarti kamu ta di sini sebagai fa'il, pelaku. Jadi intinya jamaah, intinya kaum muslimin dan muslimat, fa'il itu ada dua. Kadang zahir tampak ja'al ustadu, raqibal ustadu, dahabal ustadu, ja'al ustadu, jalasal ustadu, dahabal ustadu, qomal ustadu, khotabal ustadu, takallamal ustadu. Jelas, ini fa'il zahir. Ada fa'il domir, fa'il pelaku, tapi bentuknya domir. Kharajtu, kharajta, kharajtuma, kharajtum, kharajti, kharajtuma, kharajtunna, kharajtu, kharajna. Ini fa'il, tapi bentuknya apa? Domir. Bentuknya domir. Saya ulang, fa'il itu ada dua, ada dohir, ada domir. Sekarang kita langsung praktek. Cara praktekkan di sini, carilah fa'il dari kalimat-kalimat berikut. Carilah fa'il dari kalimat-kalimat berikut. Jadi kalau mau cari fa'il, gunakan kata tanya, gunakan kata siapa. Gunakan kata tanya siapa. Safarat ummuka. Ibumu telah safar. Ibumu telah pergi. Siapa yang pergi? Ibumu. Berarti ibumu sebagai fa'il. Berarti fa'ilnya siapa? Ibumu. Safarat ummuka. Ibumu telah pergi. Gunakan kata tanya siapa? Siapa yang pergi? Ibumu. Berarti ibumu sebagai fa'il. Berarti ummuka itu fa'il. Tanda rofaknya apa? Tanda rofaknya apa? Dhammah. Kenapa dhammah? Tanda rofaknya dhammah karena isim mufrad. Maka bacanya safarat ummuka. Bukan safarat ummaka atau ummika. Tapi safarat ummuka. Karena dia sebagai fa'il. Contoh berikutnya. Dhahabat tajirani. Dhahabat tajirani. Dua pedagang telah pergi. Gunakan kata siapa? Siapa yang pergi? Dua pedagang. Berarti fa'ilnya dua pedagang. Dhahabat tajirani. Berarti fa'ilnya dua pedagang. Tajirani sebagai fa'il. Timbul pertanyaan berikutnya. Tanda rofaknya apa? Tanda rofaknya? Alif. Betul. Kenapa tanda rofaknya alif? Tanda rofaknya alif karena isim musanna. Tajirani itu musanna. Isim yang menunjukkan dua. Maka bacanya dhahabat tajirani. Bukan dhahabat tajiraini. Ingat, musanna, rofa dengan alif, nasab, jer dengan ya. Jadi, dhahabat tajirani. Soal berikutnya. Raqibal musafiruna. Orang-orang safar berkendaraan. Siapa yang berkendaraan? Siapa yang naik kendaraan? Yang naik kendaraan adalah orang-orang safar. Nah, berarti al-musafirun itu sebagai fa'il. Seperti biasa, setelah kita tahu ini fa'il, pertanyaan berikutnya, tanda rofaknya apa? Tanda rofaknya wawu. Kenapa wawu? Tanda rofaknya wawu karena jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim wawu ya. Jamak mudzakkar salim kalau rofak dengan wawu, nasab jer dengan ya. Maka bacanya raqibal musafiruna. Yang baca raqibal musafirina ini salah. Soal berikutnya. Kharajtu minal manzil. Saya telah keluar dari rumah. Siapa yang keluar? Saya telah keluar dari rumah. Siapa yang telah keluar? Saya. Mana di sini? Tu. Bagus. Nah, ini
Tu di sini fa'il. Tanda rofaknya apa Ustaz? Yang dari tanda rofaknya kan domir. Domir itu apa? Mabni. Kharaj itu ya kharaj tu, tetap kharaj tu. Ini fa'ilnya kharaj tu. Sholainal maghriba. Sholainal maghriba. Kami telah sholat maghrib. Siapa yang sholat? Kami. Mana kami di sini? Nah. Berarti nah di sini adalah fa'il, domir. Fa'ilnya bentuknya domir. Jadi barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Namun sebelumnya saya ingatkan, selalu ingat tanda-tanda i'rab. Karena tidak semua rofa itu dengan dhammah. Ada rofa dengan alif, ada rofa dengan wawu, dan seterusnya. Ya, barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sebagai ringkasan, intinya isim marfu adalah 7. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, sama tawabi. Isim marfu yang pertama adalah fa'il. Apa itu fa'il? Pelaku. Pokoknya kalau kita membaca sebuah kalimat, kemudian kita mendapati pelaku, berarti itu fa'il. Kalau fa'il, otomatis dia marfu. Tandanya apa? Kita lihat. Apakah isim musanna, mufrad, apakah isim musanna, mufrad, jamu dzakar salim, dan seterusnya. Intinya, fa'il itu adalah apa? Pelaku. Wallahu ta'ala bishawab. Barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.